Shalom, selamat pagi pendengar Radio Citra Kasih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Senang bisa berjumpa lagi dengan saya di awal tahun 2022. Harapan saya semua pendengar Radio Citra Kasih dimanapun saudara berada saat ini selalu dalam lindungan dan pertolongan Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan kembali bersama-sama merenungkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang akan menuntun kita menjalani hari-hari yang Tuhan masih percayakan bagi kita. Namun terlebih dahulu saya mengucapkan selamat tahun baru bagi kita semua. Biarlah di tahun yang baru ini kita semakin erat dengan Tuhan, kita semakin melekat sama Tuhan, sehingga di tahun-tahun ini kita pasti akan lebih baik daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Kita akan sama-sama masuk di dalam perenungan firman Tuhan. Namun terlebih dahulu kita akan berdoa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur Tuhan jika pada pagi hari ini kami bisa berjumpa kembali bersama dengan pendengar Radio Citra Kasih. Kami mohon biarlah di tahun-tahun yang baru ini Tuhan, kami semakin erat, semakin melekat kepada Engkau Tuhan. Dan biarlah hari-hari kami, hari-hari yang kami isi dengan bersekutu dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, pada pagi hari ini kami akan merenungkan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap firman Tuhan yang kami dengarkan jatuh di tanah hati kami yang baik, sehingga firman itu berbuah dan menghasilkan hal-hal yang baik di dalam setiap kehidupan kami. Kami akan memulai perenungan kami pada pagi hari ini. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu menuntun kami, menyertai kami, sehingga kami mengerti apa yang kami dengarkan pada pagi hari ini. Terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Pendengar Radio Citra Kasih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tema kita pada pagi hari ini yaitu jangan serupa dengan dunia. Kita ambil di dalam kitab Keluaran. Kita akan baca bersama-sama. Saya harap kalau pendengar Radio Citra Kasih di rumah atau dimanapun saudara berada, kita akan sama-sama membaca, baik itu lewat HP, karena ada Alkitab di sana, atau Alkitab yang ada di rumah. Kita baca sama-sama di dalam Keluaran 23 ayat 21 sampai ayat yang ke-25. Saya akan membacakan buat kita semua. Dikatakan di dalam firman Tuhan, jagalah dirimu di hadapannya dan dengarkanlah perkataannya. Janganlah engkau mendurhaka kepadanya, sebab pelanggaranmu tidak akan diampuninya. Sebab namaku ada di dalam dia. Tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya dan melakukan segala yang kufirmankan, maka aku akan memusuhi musuhmu dan melawan lawanmu. Sebab malaikatku akan berjalan di depanmu dan membawa engkau kepada orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Kanaan, orang Hewi, orang Yebus, dan aku akan melenyapkan mereka. Janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah mereka atau beribadah kepadanya, dan janganlah engkau meniru perbuatan mereka, tetapi haruslah engkau memusnahkan sama sekali patung-patung berhala buatan mereka, dan tugu-tugu berhala mereka haruslah kau remukkan sama sekali. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Saudaraku, pendengar Radio Citra Kasih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dimanapun saudara berada saat ini, seperti saya katakan tadi, tema kita pada pagi hari ini yaitu jangan serupa dengan dunia. Ya, serupa itu sama dengan dunia. Jadi kenapa kita tidak boleh serupa dengan dunia? Kalau kita lihat di bagian Alkitab lainnya dikatakan kamu adalah garam dan terang dunia. Ya, garam artinya kita yang harus merubah keadaan, bukan
Ya, dunia, kalau kita lihat, perhatikan dunia saat-saat ini, dunia sedang menuju kepada kebinasaannya. Jadi banyak hal-hal yang bertentangan antara firman Tuhan dengan hal-hal dunia. Zaman-zaman sekarang banyak orang yang mencari hal-hal dunia tanpa peduli dengan hal-hal kerohanian. Jangan serupa dengan dunia. Ya, kalau kita lihat di dalam Roma 12 ayat 1 dan 2, coba kita lihat di dalam Roma 12 ayat 1 dan 2. Apa yang firman Tuhan katakan? Roma 12 ayat 1 dan 2. Dikatakan di situ, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, ini perhatikan yang ayat yang kedua, dikatakan di situ, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, dikatakan jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ya, ada apa dengan dunia ini? Ya, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ya. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Apa yang bisa mengubahkan kita? Pembaharuan budi kita, ya, cara berpikir kita, cara pandang kita. Ya, orang yang sudah berubah budinya atau cara pandangnya, pasti dia bisa membedakan mana yang menjadi kehendak Allah dan mana yang bukan kehendak Allah. Ya, bisa membedakan apakah ini yang saya lakukan seturut atau sesuai dengan kehendak Tuhan, atau yang saya kerjakan ini, yang saya lakukan ini tidak sesuai dengan kehendak Allah. Nah, saya kira itu penting. Yang bisa merubah semua itu ketika seseorang atau ketika kita mengalami pembaharuan budi kita, dan yang bisa mengubahkan itu adalah Tuhan. Ya. Ketika kita mengenal Tuhan Yesus, ketika kita hidup bersama dengan Tuhan Yesus, ketika kita bergaul karib dengan Tuhan Yesus, ketika kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan, pasti cara berpikir kita, cara pandang kita, cara respon kita terhadap hal-hal dunia atau hal-hal rohani akan jadi berbeda. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ya. Banyak hal-hal yang seringkali mempengaruhi kita, hal-hal dunia yang mempengaruhi kita. Harusnya kita sebagai orang-orang percaya, harusnya kita sebagai orang-orang Kristen, kita yang harus mempengaruhi dunia, kita yang harus mengubahkan dunia. Bukan dunia yang mengubahkan kita, bukan dunia yang mengatur kita, tapi kita yang mengaturnya. Ya. Banyak saya temui. Saya barusan pergi pelayanan, ya, keluar pulau Jawa, Sulawesi. Ya. Banyak saya lihat hal-hal seperti itu. Banyak orang yang mengaku sebagai orang Kristen tapi tidak pernah menginjakkan kakinya ke gereja. Banyak orang yang mengaku orang Kristen tapi hanya Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan, tidak mengalami pertobatan sungguh-sungguh di dalam Tuhan, sehingga hidupnya tidak beda dengan dunia. Dia orang percaya, tapi di mana ada orang mabok, dia juga mabok di situ. Ya, di mana orang bicara tentang hal-hal yang tidak rohani, ya, hal-hal yang cabul misalnya, dia juga bicara di sana, padahal dia seorang anak Tuhan. Di mana terjadi korupsi, dia juga ikut korupsi di sana. Di mana terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan
firman Tuhan, hal-hal yang bersifat duniawi, dia ada di sana, padahal dia seorang anak Tuhan. Nah, ini saya bilang, ini yang sedang terjadi. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Hanya orang yang diubahkan oleh Tuhan, hanya orang yang sudah berubah pembaharuan budinya, dan itu bisa terjadi ketika orang mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Itulah yang bisa membedakan mana kehendak Allah dan mana yang bukan kehendak Allah, mana yang berkenan kepada Allah dan mana yang tidak berkenan kepada Allah. Dengar radio Citra Kasih yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kalau kita tidak serupa dengan dunia ini, ya, salah satunya hal yang bisa kita lakukan di dalam firman Tuhan yang kita baca tadi, dikatakan, tetapi jika engkau, ya, ini pesan firman Tuhan kepada bangsa Israel pada saat, tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya dan melakukan segala yang difirmankan, ya, ini saya kira poin penting. Tetapi jika engkau sungguh-sungguh artinya, ya, benar-benar kita melakukan sungguh-sungguh dalam hal apa? Pertama, mendengar, ya. Jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya dan melakukan segala yang kufirmankan, ya, segala yang Tuhan firmankan, maka aku, Tuhan, akan memusuhi musuhmu dan melawan lawanmu. Ya. Musuh kita apa sekarang? Lawan kita apa? Ya. Musuh kita bisa kemiskinan, kebodohan, ya, ketidakmampuan. Ya, banyak yang menjadi musuh kita. Apa lawan kita? Tidak percaya diri dan lain-lain sebagainya. Banyak hal-hal yang menjadi lawan kita. Tapi firman Tuhan katakan, jika engkau baik-baik, jika engkau mendengarkan perkataannya dan melakukan segala yang diperintahkan, yang difirmankan, maka Tuhan yang bertindak di sana. Tuhan yang akan melawan setiap hal-hal yang menjadi musuh, menjadi lawan dalam kehidupan kita. Musuh paling berat dalam diri kita sendiri. Ya. Bagaimana kita melawan hal-hal duniawi yang ada di dalam diri kita, sehingga kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang jadi kehendak Allah dan mana yang bukan kehendak Allah. Dikatakan, sebab malaikatku akan berjalan di depanmu dan membawa engkau kepada orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Kanaan, orang Hewi, dan orang Yebus. Dan malaikat Tuhan ada di depan orang yang sungguh-sungguh mendengar, orang yang sungguh-sungguh mendengar dan melakukan. Ya. Kalau kita lihat di bagian firman Tuhan di Matius, di Injil, ya, dikatakan di situ bukan orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga, tapi orang yang melakukan setiap firman Tuhan, mendengar dan melakukan. Ya, ada upah yang harus kita dapatkan, ada upah yang Tuhan janjikan kepada setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan, ya, yang membaca, mendengar, melakukan firman Tuhan. Tuhan katakan, Tuhan yang akan menyertai mereka melawan setiap musuh-musuh mereka. Saya bilang musuh-musuh kita banyak, bukan musuh seperti, ya, ketika penjajahan Belanda kita harus melawan mereka. Bukan, musuh dalam kita yang terbesar adalah diri kita sendiri. Bagaimana kita menaklukkan keinginan-keinginan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Bagaimana kita menaklukkan pikiran-pikiran kita yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Bagaimana kita merubah cara pandang kita, cara berpikir kita, supaya cara berpikir kita sesuai dengan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki. Itu lawan-lawan kita banyak, bukan orang yang ada di sekitar kita, tapi diri kita sendiri. Tapi Tuhan katakan, jika kamu mendengarkan firman Tuhan dan melakukan segala yang Tuhan perintahkan, Tuhan
yang akan membereskan semua itu. Kemudian dikatakan malaikat Tuhan akan berjalan di depanmu dan membawa engkau. Ya, malaikat Tuhan akan berjalan di depan setiap orang yang mendengar dan sungguh-sungguh melakukan kebenaran firman Tuhan. Tidak hanya sampai di sana, dikatakan lagi bahwa Tuhan akan melenyapkan, aku akan melenyapkan mereka. Ya, musuh-musuh yang besar yang kamu lihat, Goliat yang besar yang kamu lihat, Tuhan akan melenyapkan mereka. Seperti ketika bangsa Israel sampai di tepi laut, seberau, bagaimana mereka mau menyeberang, musuh yang mengejar mereka dari belakang, mereka ketakutan, tapi Tuhan lewat Musa menyampaikan, apa yang kamu lihat tidak akan kamu lihat lagi. Dan benar, ketika mereka menyeberang, ya bisa dibaca kisahnya di sana. Tuhan turun tangan, Tuhan menghancurkan musuh yang menakutkan tadi bagi bangsa Israel. Tuhan kata, aku akan melenyapkan mereka. Ya, musuh apa yang terbesar dalam diri kita? Tuhan akan melenyapkan semua itu. Tapi ada bagian yang kita lakukan. Apa bagian kita? Baik-baik mendengarkan firman Tuhan, lakukan firman Tuhan, dan selebihnya adalah bagian Tuhan. Selanjutnya Tuhan katakan, janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah mereka, ya, berhala-berhala atau beribadah kepadanya. Ya. Jangankan menyembah, apalagi beribadah. Tuhan katakan jangan sujud. Ya. Zaman sekarang banyak berhala-berhala, tidak saja berupa patung, berhala-berhala, pekerjaan bisa jadi berhala. Ya. Hobi bisa jadi berhala. Apa yang kita punya yang melebihi kecintaan kita kepada Tuhan, itu adalah berhala. Jangan engkau sujud menyembah kepada Allah mereka, ya, Allah orang-orang yang orang Kanaan, orang Hewi, orang Yebus, dan bangsa-bangsa yang akan dihancurkan oleh Tuhan karena mereka adalah penyembah-penyembah berhala. Jangan sujud menyembah kepada Allah mereka atau beribadah kepadanya, dan janganlah engkau meniru perbuatan mereka. Meniru perbuatan mereka. Ya, ini hal-hal dunia. Jangan meniru hal-hal dunia, jangan menyembah hal-hal dunia. Carilah Tuhan, Tuhan yang layak disembah. Janganlah engkau meniru perbuatan mereka, tetapi haruslah engkau memusnahkan sama sekali patung-patung berhala buatan mereka, dan tugu-tugu berhala mereka harus kau remukkan sama sekali. Hancurkan semua, jangan tinggalkan. Apa yang menjadi berhala-berhala di dalam kehidupan kita, hancurkan, jangan dipelihara, karena itu akan menghancurkan hubungan kita dengan Tuhan. Ya, berhala, saya katakan banyak berhala, bukan lagi berupa patung. Ya, semua hal-hal yang menghalangi kita untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk datang kepada Tuhan, itu adalah berhala. Penghalang kita untuk datang kepada Tuhan, penghalang kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Apa yang menjadi penghalang? Ya, kita harusnya beribadah hari Minggu, tapi kita lebih mencintai misalnya hal-hal yang menguntungkan secara jasmani, nah itu sudah jadi berhala. Tuhan katakan, kuduskanlah hari Sabat. Harusnya hari Sabat itu khusus kita berikan kepada Tuhan. Tapi seringkali berhala-berhala itu yang menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan. Tuhan katakan, remukkan semua, hancurkan, remukkan sama sekali, supaya tidak menghalangi engkau untuk berjumpa, punya relasi hubungan yang baik dengan Tuhan. Hal-hal dunia yang seringkali membutakan mata kita, hal-hal dunia yang seringkali menjadi penghalang kita untuk bersekutu dengan Tuhan, sehingga hal-hal yang luar biasa yang harusnya Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita tidak terjadi. Katakan lagi, tetapi kamu harus beribadah. Nah, ini penting.
Saya kira ini poin pentingnya. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka iya, ya, ini saya tekankan di sini ya. Orang yang beribadah, orang yang punya relasi, orang yang punya hubungan yang baik dengan Tuhan, Tuhan pasti pelihara. Tidak usah takut, tidak usah khawatir. Ya seperti firman Tuhan katakan, perhatikanlah burung-burung di udara yang tidak pernah menabur, yang tidak pernah menuai, tapi dipelihara oleh Tuhan. Tuhan menyediakan makanan mereka. Tinggal burung-burung itu mencari. Tuhan juga sudah menyiapkan pemeliharaan kepada orang-orang yang beribadah kepada Tuhan. Orang yang beribadah kepada Tuhan, orang yang mencari hadirat Tuhan, orang yang memulai hari-harinya bersama dengan Tuhan, pasti ada pemeliharaan, ada pertolongan Tuhan yang Tuhan lakukan baginya. Pendengar Radio Citra Kasih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jangan kita sibuk dengan hal-hal duniawi. Jangan kita sibuk mempercantik hal-hal lahiriah, hal-hal yang hanya sementara. Tapi mari kita perhatikan hal-hal rohani. Mari kita bangun tubuh kerohanian kita, supaya kita bisa melihat bagaimana Tuhan melakukan hal-hal yang ajaib di dalam kehidupan saudara dan saya. Di sini dikatakan, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan. Ini ada 3 hal. Kalau kita beribadah kepada Tuhan, kalau kita mengutamakan Tuhan, kalau kita mencari hadirat Tuhan, apa yang menjadi kebutuhan kita? Sandang, pangan, papan Tuhan siapkan. Dengan caranya Tuhan, gak usah kita pikirkan dari mana datangnya. Tapi tugas kita adalah beribadah kepada Tuhan. Tugas kita adalah beribadah kepada Tuhan, mencari hadirat Tuhan. Maka apa yang menjadi kebutuhan kita, Tuhan akan cukupkan. Dikatakan, maka Ia akan memberkati roti makananmu, sehingga engkau tidak akan berkekurangan, dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Ini sebanyak apapun harta yang saudara miliki, ketika kalau saudara sakit, semua juga tidak akan ada artinya. Ya, contoh misalnya, ya kalau orang misalnya kena sakit gula, ya diabetes, ya mau banyak juga uangnya dia tidak bisa nikmati. Ya karena kalau udah kena diabetes kan biasanya hanya makan yang rebus-rebusan saja. Ya sangat dijaga makanannya. Apa artinya harta yang banyak? Apa artinya yang mati-matian dicari tapi tidak bisa dinikmati? Ya. Tuhan katakan, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit. Ini 3 hal yang sangat pentingnya. Kuncinya apa? Cari hadirat Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Bangun pagi, cari Tuhan dulu, gak usah mikirin langsung terjun ke pekerjaan. Duduk, berdoa sama Tuhan, bersyukur sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau masih memberikan napas hidup kepada saya. Hari ini saya akan berjalan bersama dengan Engkau, dan Tuhan berkati apa yang aku kerjakan. Malam kita bisa berdoa, atau setiap waktu kita bisa berdoa di dalam hati kita. Mau bekerja, kita bisa berdoa, kita bisa menyanyi, kita bisa memuji Tuhan di dalam hati kita. Nggak harus ada tempat khusus kita baru bisa. Ya, kalau kita beribadah kepada Tuhan, Tuhan akan memberkati apa yang kita kerjakan, sehingga segala sesuatu yang kita kerjakan karena diberkati Tuhan berhasil, dan tentu hasilnya itu akan kita gunakan untuk kehidupan kita. Begitulah cara Tuhan memelihara orang-orang yang beribadah kepadanya. Kemudian dikatakan, tidak akan ada di negerimu perempuan yang keguguran atau mandul. Semua akan produktif, semua akan menghasilkan. Tidak ada yang keguguran. Keguguran itu artinya tidak berhasil.
Mandul artinya tidak menghasilkan sesuatu. Kalau kita beribadah, Tuhan janjikan tidak akan ada di negerimu perempuan yang keguguran atau mandul. Semua akan menghasilkan. Aku akan menggenapkan tahun umurmu, ya, diberi kesehatan, dipelihara. Kengerian terhadap aku akan kukirimkan mendahului engkau. Tuhan yang akan berperang di sana terhadap setiap persoalan-persoalan, terhadap setiap masalah yang kita hadapi. Tuhan yang campur tangan di sana. Tuhan yang mendahului engkau. Aku akan mengacaukan semua orang yang kau datangi, dan aku akan membuat semua musuhmu lari membelakangi engkau. Lagi aku akan melepaskan tabuhan mendahului engkau, sehingga binatang-binatang itu menghalau orang Hewi, orang Kanaan, dan orang Het itu dari depanmu. Tuhan yang berperang, ya, bukan Israel. Tuhan yang berperang bagi mereka. Tuhan hanya minta, beribadahlah kepadaku, kata Tuhan. Beribadahlah kepada Tuhan. Carilah Tuhan. Hari Minggu gunakanlah untuk datang di rumah Tuhan untuk beribadah. Ibadah-ibadah lain gunakanlah, carilah Tuhan. Dan Tuhan yang akan berperang, Tuhan yang akan mendahului, Tuhan yang akan menyertai, Tuhan yang akan mencukupkan segala apa yang kita perlukan. Aku tidak akan menghalau mereka dari depanmu dalam 1 tahun, supaya negeri itu jangan menjadi sepi, dan segala binatang hutan jangan bertambah banyak. Melebihi engkau. Sedikit demi sedikit aku akan menghalau mereka dari depanmu, sampai engkau beranak cucu sedemikian, hingga engkau dapat memiliki negeri itu. Janganlah mengadakan perjanjian dengan mereka ataupun dengan Allah mereka. Ya, ini poin terakhir. Janganlah mengadakan perjanjian dengan mereka ataupun dengan Allah. Jangan bercampur di sana. Ya, kita harus mengubah dunia. Ya, kita harus menjadi terang dunia. Kita harus menjadi garam dunia. Jangan kompromi dengan hal-hal yang tidak sesuai dan tidak seturut dengan firman Tuhan. Jangan mengadakan perjanjian dengan dunia ataupun dengan hal-hal yang disembah oleh dunia. Tapi kita harus tetap utuh di dalam Tuhan, dan kita harus menjadi pengubah dunia, terang dunia. Bagaimana menyampaikan berita keselamatan kepada dunia, supaya dunia mengalami perubahan menjadi dunia yang mengenal Tuhan lewat hidup kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, semoga kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini menguatkan kita semua untuk lebih mengutamakan Tuhan, mencari hadirat Tuhan. Jangan kita serupa dengan dunia ini, tapi kita harus mengubahkan cara berpikir kita, cara pandang kita sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kita akan naikkan satu pujian, Sinar Kemuliaan-Mu Bapa.